Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Kompleks Setneki Dodol. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala nawaqidul wudu'i, beberapa hal yang membatalkan wudu. Wan nawaqidu awil ma'anin naqidati lil wudu'il mubtilati hukmuhu muttafaqun alal katsiri minha mukhtalafun bi ba'diha. Jadi beberapa yang membatalkan wudu itu hukumnya disepakati oleh para ulama fikih. Jadi mayoritas ulama fikih sepakat beberapa hal yang dapat membatalkan wudu. Tapi mukhtalafun fi ba'diha, ada yang diperselisihkan pada sebagian yang membatalkan wudu tersebut. Namun mayoritas sepakat, kecuali pada beberapa hal saja ya, yang jumlahnya sedikit yang berbeda. Wa hiya 'indal Hanafiyyati 12 naqidan. Di kalangan ulama Hanafiyah itu ada 12 yang membatalkan wudu. Wal Malikiyatu 3 anwa'in. Kalangan ulama Malikiyah mengatakan ada 3 macam. Wasyafi'iyatu 5 asya'a. Ulama Syafi'iyah mengatakan ada 5 macam. Wal Hanabilatu 8 anwa'. Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan ada 8 macam. Ya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya sebetulnya enggak terlalu banyak ya. Justru yang banyak itu kesepakatannya. Apa saja yang membatalkan wudu? Awalan, yang pertama, kullu kharijin min ahadis sabilaini. Setiap yang keluar dari 2 alat kemaluan. Ya. Jadi kalau ada yang keluar dari 2 alat kemaluan berarti batallah wudu. Mu'tadin, baik itu yang keluar merupakan hal yang umum, yang biasa. Kabaulin, seperti kencing, au ghaitin, kotoran besar, au rihin atau angin, au madhiyin atau madhi, au wadi atau wadi, au mani atau mani. Itu kan biasa ya, artinya dari 2 jalan itu yang keluar seperti itu ya. Berarti batal. Au ghairi mu'tadin, atau yang keluar yang enggak umum. Ya, enggak umum yang keluar itu. Kadudatin, seperti cacing, ulat itu. Wa hasatin, batu. Ya, wadamin qalilan kanal kharij katsiran, darah baik yang keluar itu dikit atau banyak. Nah, ini kan yang namanya batu jarang-jarang keluarnya. Ini namanya ghairu mu'tad, enggak biasa. Ya. Kemudian darah juga jarang keluar dari 2 alat tersebut. Cacing ya juga jarang gitu. Nah, walaupun dia itu jarang, nggak biasa,
Tapi kalau keluar dari salah satu dua jalan tadi, maka hukum wudunya menjadi batal. Ya. Dalam satu hadis Rasul mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antaramu apabila dia berhadas hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Berarti kalau udah wudu maka salatnya diterima gitu ya. Nah, satu saat ya ada seorang dari Hadramaut ya. Ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Hadas itu apa sih? Ya, wahai Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah karena yang bertanya orang Hadramaut ya, dia jawab singkatannya pusaun audiratun, yaitu maaf angin yang keluar gitu ya. Angin aja keluar dari hadas itu, apalagi yang lebih dari itu gitu. Maksud begitu nih. Jadi Abu Hurairah menjawab bukan cuma angin doang, berarti angin saja batal, apalagi lebih daripada angin ya, darah umpamanya, kotoran gitu ya, air kencing umpamanya, itu kan melebihi angin. Dan maka Abu Hurairah menjawab yang paling ringan ketika ditanya oleh seorang tersebut dari Hadramaut, dari Yaman, ya, tentang apa itu hadas ya. Kata Abu Hurairah, pusaun audiratun, itu angin yang keluar, itu namanya hadas gitu. Oke. Wastasnal Hanafiyatu fil as-sahih. Kalangan ulama Hanafiyah dalam pendapatnya yang paling sahih mengecualikan rihul kubuli fahuwa ghairu naqidin, angin yang keluar dari kemaluan depan. Maka menurut ulama Hanafiyah itu enggak batal. Sedangkan yang lain mengatakan batal. Ya. Hanya ulama Hanafi yang mengatakan kalau ada angin yang keluar dari kemaluan depan itu tidak batal menurut pemahaman ulama Hanafiyah ya. Apa ada angin dari depan? Ada ternyata. Ya. Mungkin yang belum lama pernah baca, maaf, di satu harian nasional itu pernah dibahas itu tentang angin yang keluar dari depan itu. Ternyata secara ilmu kedokteran ada. Ya, seperti itu. Jadi fikih udah lama membahas masalah itu gitu. Ya, ternyata ya ulama-ulama kata itu batal. Kalau keluar dari situ pun batal gitu. Ya. Wastathnal malikiyatu al-kharija ghairal mu'tadi minal makhraji fi halati sihhati. Ulama-ulama Malikiyah mengecualikan sesuatu yang keluar yang enggak biasa ya dari tempatnya itu pada saat sehat. Mana contohnya? Kadami wal qaihi wal hasa wadud warri' wal ghaid minal kubul. Jadi kalau menurut pemahaman ulama Malikiyah ya, kalau dari kemaluan depan keluar ya sesuatu yang enggak umum keluar dari situ, maka menurut dia menurut mereka itu enggak batal ya. Umpamanya maaf dari kemaluan depan ya keluar darah gitu, atau keluar nanah, atau keluar batu ya, atau keluar cacing dari kemaluan depan ya. Karena itu tempat yang enggak biasa itu keluar, ya enggak batal. Begitu kata ulama Malikiyah, ya. Termasuk wal baulu minad dubur, kalau ada kencing keluar dari kemaluan belakang. Kan enggak biasa. Maka kalau itu terjadi kata ulama Malikiyah itu enggak batal, ya. Wal maniyu bi ghairi ladzatin mu'tadatin, dan kalau air sperma, air mani keluar tanpa ada rasa kelezatan, nggak ada nikmatnya, tapi keluar dia. Ketika dicium aromanya aroma air mani. Nah, itu kalau menurut ulama Malikiyah tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena
bertentangan dengan kebiasaan. Ya. Oke. Wala yantaqidul wudu'u indahum bi khuruji syai'in minas salasi alladhi yulazimu sahibuhu nisbaz zamani faqtara wa illa naqada. Ya. Kemudian yang terkait dengan orang yang senantiasa beser, ya, itu menurut kalangan Malikiyah itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu itu, ya, ya, di mana apa? Alladzi yulazimu sahibuhu nisbaz zaman fa aktsara, ya. Kalau memang besernya itu waktunya panjang gitu ya, lama gitu. Wa illa naqada, kalau besernya sebentar-sebentar ya batal gitu ya. Tapi kalau besernya ini lama gitu ya, nggak berhenti-berhenti gitu, jangkauannya lama dia beser, maka wudunya oleh kalangan Malikiyah nggak batal. Tapi kalau besernya itu berhenti, ya, ntar lama keluar lagi, berhenti lagi, nah itu batal kalau begitu, ya. Wathasna syafi'iyatu maniyus saksi, ya, maniyus saksi nafsihi. Dan kalangan ulama Syafi'iyah mengecualikan air mani seseorang, ya, yang keluar, fa innahu la yanqudu, keluarnya air mani itu tidak membatalkan wudu, ya. Jadi kalau orang punya wudu kemudian keluar air maninya, ya, itu enggak batal wudunya. Kenapa? Li'annahu aujaba a'zamal amrayni wa huwal ghuslu. Karena air mani itu menyebabkan, ya, wajibnya, ya, menyebabkan wajibnya dua hal yang terbesar, yaitu apa? Al-ghuslu, wajib mandi. Jadi kalau keluar sperma ya wajib mandi. Kalau dia punya wudu, wudunya nggak batal, ya, gitu. Wudunya nggak batal. Umpamanya dah gini, orang punya wudu, ya, kemudian ya mungkin bisa jadi ngelihat sesuatu atau bagaimana, keluar air maninya, itu nggak batal, ya. Lalu dia mandi nih, dia mandi wajib gitu, di mana telapak tangannya tidak menyentuh kemaluan depan atau belakangnya, maka dia nggak perlu wudu lagi, ya. Kenapa? Wudunya belum batal, ya, wudunya belum batal, gitu. Ya. Tapi kalau ketika dia mandi umpamanya ini bagian telapak tangannya menyentuh kemaluan depan atau belakang, ya otomatis itu jadi batal, ya, seperti itu. Nanti ada bahasan ketika kita bahas mandi nanti, ya, ada yang mengatakan itu kalau mandi wajib apa perlu wudu lagi, ya, atau enggak wudu lagi, gitu kan, ya. Nah, nanti mungkin belakang kita bahas tentang bagaimana bersuci dengan cara mandi, gitu, seperti itu. Tapi kalau di sini, karena memang ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa air mani yang keluar ketika orang punya wudu itu tidak membatalkan wudunya, tapi dia wajib mandi. Dan ketika umpamanya dia mandi, ya, dalam kondisi seperti itu tidak menyentuh perut jarinya, ya, itu ke bagian kemaluan depan atau belakang, ya berarti nggak batal wudunya, ya, tetap bisa dipakai itu, ya. Lakin yantaqidul wudu'u indahum bil kharij min makhrajin in fataha dunal ma'idah wan saddal makhraj al mutadi ana usara wal makhraj al mutad, ya. Tetapi, ya, menurut ulama Syafi'iyah, wudu menjadi batal dengan adanya yang keluar dari tempat keluar yang terbuka, ya, dunal ma'idah, di bawah apa nih, lambung, ya. Jadi kalau ada di sini ada torehan gitu, ya, di torehan di sini, umpamanya bekas operasi, ya, ditaruh di sini nih, ada sodetan di sini untuk keluarnya kotoran, ya. Maka ketika kotoran tersebut keluar,
ya itu berarti membatalkan wudunya, ya. Wansaddal makhraju al-mu'tad, dan saluran yang biasa tempat dia keluar itu tertutup, ya. Soro huwal makhraj al-mu'tad, berarti itu menjadi tempat satu saja dia untuk keluar kotoran. Jadi umpamanya ini nggak fungsi nih, ya. Ini depan nggak fungsi atau belakang nggak fungsi, sehingga harus dibuka, ya, dibuka di bagian bawah lambungnya tuh. Nah itu kalau ada keluar sesuatu, maka menurut ulama Syafi'iyah itu wudunya menjadi batal, ya. Tapi kalau ini masih berfungsi, ya, masih berfungsi gitu, ini cuma terpaksa harus dibuka gitu, disodet, dibuka begitu, sementara ini masih berfungsi, maka keluarnya sesuatu dari tempat sodetan tadi menurut kalangan ulama Syafi'iyah itu tidak batal, ya, tidak batal gitu. Ya. Ya, cuma nanti kan berarti dia seperti orang yang beser, ya. Artinya orang yang selalu bawa kantong itu, kalau dia kondisi operasi bawa kantong, nah itu kan nggak bisa dihindari, maka setiap kali dia mau sholat dia harus wudhu. Masuk waktu, ya, waktu sholat masuk dia wudhu, gitu. Kemudian sholat, setelah itu habis, ya. Nanti ketika mau sholat lagi wudhu lagi, gitu, ya. Itu kan orang beser begitu. Ya dia nggak boleh itu umpamanya sebelum waktu masuk sholat dia wudhu, itu nggak sah wudhunya. Tapi orang beser itu atau orang perempuan yang mustahadhah, ya, yang darahnya sudah melewati batas maksimal hari haid atau hari nifas, itu kan dia wudhunya ketika sudah masuk waktu, ya. Untuk menghindari itu nanti kemana-mana kan harus dibalut, ya, harus dibalut, jangan sampai itu keluar, karena nggak mungkin nggak keluar, harus dia keluar terus itu. Apakah dengan begitu dia nggak sholat? Ya nggak boleh, tetap harus sholat, gitu. Tapi wudhunya itu ketika waktu sudah masuk, gitu. Ya. Wastathnal hanabilatu sahibal hadatsid daimi. Kalangan ulama Hanabilah mengecualikan orang yang mempunyai hadas yang terus-menerus. La yabtulu wudu'uhu bil hadatsid daimi qalilan kanal kharij wa katsiran. Ya, maka menurut ulama Hanabilah, orang yang terus-menerus dalam keadaan berhadas kayak orang beser tadi atau mustahadhah, wudunya enggak batal dengan hadas tersebut. Qalilan kanal kharij wa katsiran. Baik yang keluar itu volumenya sedikit ataupun banyak. Nadiron kan au mu'tadan lil harj wal masyaqqah, ya. Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang jarang keluar atau yang memang udah biasa keluar, ya. Ini kalau orang yang seperti itu nggak batal menurut pemahaman dari ulama Hanabilah, ya. Oke, selesai yang pertama itu, yaitu keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, ya. Meski begitu, tentunya kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, ya, yang keluar dari depan belakang itu batal kecuali air mani. Itu pendapat ulama Syafi'iyah, ya. Tsaniyan al-wiladatu min ghairi ru'yati damin, ya. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah wiladah, orang melahirkan tapi enggak ada darahnya, ya. Ketika dia punya wudu, perempuan yang melahirkan kondisinya begitu, ya, ini membatalkan wudu. Tapi menurut kalangan ulama Hanafiyah, ya, ada yang mengatakan apa? Al-mar'atu la takunu hina idzin nufasa li ta'alluqin nifasi bidami walam yujad. Perempuan yang seperti itu ketika melahirkan tidak ada darahnya,
yang keluar, maka kata kalangan ulama Hanafiyah itu tidak termasuk nifas. Karena apa? Karena nggak ada darah. Gitu. Tapi apa? Wa inna ma'alaihal wudu' lirutubah. Tapi apa? Dia tetap wajib berwudu, ya, karena itu kondisinya basah, ya. Karena basah, ya harus diwuduin, berarti batal, gitu. Ya. Kan ada itu putrinya Rasul, ya, maka Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu dia kalau melahirkan itu cuma sebentar aja. Maka Fatimah Az-Zahra tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau dia melahirkan langsung selesai, ya, sehingga suci dia mandi suci langsung. Kalau dia haid juga lahzah, haid keluar sebentar, ya, sehingga tidak ada itu yang namanya Fatimah Az-Zahra, ya, istri dari Sayyidina Ali itu meninggalkan sholat itu tidak pernah, ya. Kenapa? Semua serba cepat. Berarti ini memang ada keistimewaan untuk beliau, ya. Kan kalau perempuan haid berapa? 7 hari. Berarti kan 7 hari nggak sholat kan? Nggak sholat. Atau lebih daripada itu, sampai batas maksimal 14 hari. Orang perempuan yang melahirkan nifas umumnya 40 hari, berarti nggak sholat, ya. Atau jangan sampai maksimal 60 hari, berarti nggak sholat. Memang nggak boleh sholat, ya. Tapi kalau Fatimah Az-Zahra, ya, dia tidak pernah meninggalkan satu kali pun sholat yang wajib, gitu. Kenapa? Ya tadi itu haid lahzah, melahirkan juga lahzah, ya. Selesai begitu kering, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, tsalitsan al-khariju min ghairi sabilaini kadami wal qayhi was sadid, ya. Yang keluar dari bukan dua alat kemaluan. Kadami seperti darah, ya. Kemudian wal qayhi nanah, was sadid dan campuran darah dan nanah. Ya, nakidun bisarti sayalanihi indal Hanafiyah ila maudin yalhaqu hukmat tathhir wa zahirul jasad. Nah, ini darah yang keluar, ya, darah yang keluar dari badan kita bukan berasal dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, ini membatalkan wudu. Kalau kalangan Hanafiyah mengatakan dengan catatan, dengan syarat darah itu mengalir ke tempat yang lain. Tapi kalau cuma di lingkup situ saja ya enggak, gitu ya. Ini menurut kalangan Hanafiyah, ya, Hanafiyah. Itu kalau dia mengalir berarti batal, kalau enggak ya enggak, gitu ya, seperti itu. Wa yusratu kaunuhu katsiran indal Hanabilati. Sedangkan ulama Hanabilah, ya, wa bi syarti kaunihi katsiran. Jadi mereka itu dengan syarat katanya darah itu jumlahnya banyak, volumenya. Ya, volumenya banyak, maka itu membatalkan wudu, ya. Bagaimana batasan banyak dikitnya? Nah, kalau menurut ulama Hanabilah itu batasan banyak atau sedikit, bagaimana darah itu keluar mempengaruhi kesehatan orangnya. Kalau ternyata dengan darah keluar lalu orang tersebut merasa dirinya lemah, berarti ini keluar banyak. Tapi kalau darah keluar dia masih tetap fit, gitu ya, nah ini itu kan nggak banyak. Itu jadi batasannya sifatnya urfi aja, gitu ya, kebiasaan. Nah ini dua pendapat, ya, yang yang agak berbeda, gitu ya. Wa qarrara al-Malikiyatu wasy-Syafi'iyatu adamu naqdil wudhu'i bidami wa nahwihi. Nah, sedangkan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan wudu tidak batal karena ada darah yang keluar, termasuk nanah yang keluar, ya, gitu.
Kenapa? Mereka mempunyai dalil, ya, mempunyai hujjah. Rasul itu pernah hijamah, wahtajama Rasul SAW fasalla, ya, walam yatawadda. Jadi kata sahabat Anas bin Malik yang memang tinggal bersama Rasul sekian lama, dia mengatakan Rasul pernah berbekam, fasalla, langsung sholat, walam yatawadda, nggak wudu lagi, ya, itu. Walam yazid ala ghusli mahajimi, dan nggak lebih, dia itu hanya apa, ngelap yang itu aja, yang bekas bekam. Nah dari sini maka ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mereka mengatakan bahwa keluarnya darah, ya, yang bukan dari kemaluan depan atau belakang itu tidak membatalkan wudu. Kemudian juga pernah hadis dari Ubad bin Bashar, annahu usiba bisahamin, dia pernah terkena anak panah, wa huwa yusolli, padahal lagi sholat, fastamarra fi sholati, lanjut aja dia sholat, padahal darah mengucur, ya. Jadi lagi sholat terkena anak panah, ya, kemudian darah keluar, dia terusin sholatnya. Ya. Nah ini kan menjadi satu landasan dalil bahwa keluarnya darah itu tidak membatalkan wudu, ya. Makanya kalau ada seperti apa jerawat itu, ya, orang lagi sholat dia colek gitu, ya, ditekan keluar darah, nah itu kan nggak batal, ya. Ini dalam pandangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, ya. Kemudian yang keempat, rabi'an al-qay'u, muntah. Al-khilafu fihi kal khilafi fid dami wa nahwi minal kharij minal ghairi sabilain. Perbedaan para ulama fikih terkait dengan muntah ini sama dengan perbedaan darah dan yang sejenisnya yang keluar bukan dari dua alat kemaluan. Maka tinjauannya apa? Lil hanafiyati wal hanabilati, ya, annahu yanqudul wudu, bahwasanya muntah itu menurut ulama Hanafiyah dan Hanabila membatalkan wudu, dengan catatan idza kana bimil'il fami indal Hanafiyah. Menurut kaum Hanafiyah kalau muntahnya itu memenuhi seluruh mulutnya, berarti muntahnya banyak, ya, itu yang membuat batal, katanya begitu. Menurut pendapat yang paling sahih, ya. Wa idza kana katsiran fahishan indal hanabilati, kalau pandangan ulama Hanabila itu membatalkan kalau memang jumlahnya banyak, ya, itu jumlahnya banyak muntahnya, sehingga itu membatalkan. Oke. Berikutnya dia mengatakan gini, kalau mereka berpendapat hadis dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan anna Nabi SAW qa'a, Nabi itu pernah muntah, fatawaddo'a, lalu dia wudu, ya, itu. Jadi di sini apa? Ada satu hadis gitu, ya, dari Abu Darda yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah dilihat muntah, kemudian beliau berwudu. Maka ini menjadi landasan dalil bahwa muntah itu membatalkan wudu, gitu. Ya. Dan secara ringkasnya, menurut penulis kitab ini, menurut ulama Hanabila dan Hanafiyah itu bisa menjadi batal, ya, dengan 3 catatan. Kaunuhu minal ma'idah, muntah itu bersumber dari lambung. Wa kaunuhu mil alfami au katsiran, muntah itu memenuhi rongga mulut atau volumenya banyak. Wa kaunuhu daf'atan wahidatan, muntah itu satu kali. Jadi ketika satu kali keluar itu banyak, tapi kalau berkali-kali dikit, itu nggak batal menurut mereka begitu, ya. Tapi yang kalau sekali keluar, ya, itu volumenya banyak, nah itu yang menurut mereka batal wudunya. Kemudian yang kedua, tinjauan dari lil malikiyati wasyafi'iyah.
menurut kalangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, annahu la yanqudul wudu'a bil qai'i, bahwasanya wudu tidak menjadi batal dengan sebab muntah, ya. Li'annahu alaihi salatu wassalam qa'a falam yatawadda, karena Rasul ya pernah muntah lalu dia tidak wudu. Ini hadis riwayat Daruqutni, ya. Jadi masing-masing punya apa? Punya landasan, ya. Masing-masing punya landasan sehingga terjadilah perbedaan pendapat, ya. Sementara Hanafiyah dan Hanabilah menganggap itu batal, tapi kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan muntah itu tidak membatalkan wudu, gitu, ya. Nah, pernah juga nih hadis Tsauban. Ada hadis riwayat Tsauban begini, dia gini, qultu ya Rasulullah. Tsauban bicara pada Rasul, wahai Rasulullah, hal yajibul wudu minal qai, apakah wajib wudu karena muntah? Qala lau kana wajiban lawajadtahu fi kitabillah, kalau itu wajib maka engkau akan dapatkan di Al-Qur'an. Ini jawabannya begitu, ya. Karena di Quran nggak ada masalah itu, ya kan nggak ada di Quran yang mengatakan muntah itu batal wudu. Maka kata Nabi, kalau engkau dapati di Quran itu ada pernyataan bahwa wudu menjadi batal karena muntah, kata wajib nggak ada. Nah, ini yang menjadi landasan dalil dari ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah, ya. Kemudian yang kelima, khamisan, ghaibatul aqli au zawaluhu bil mukhaddarati awil muskirat au bil igma awil junun, ya. Yang kelima yang membatalkan wudu adalah hilang akal, ya. Baik hilang akal itu disebabkan oleh zat-zat yang memabukkan, ya, mungkin minuman keras gitu, atau jenis narkoba, atau dengan sebab ayan, atau dengan sebab gila, ya, atau dengan sebab tidur, gitu, ya. Itu bisa membatalkan wudu, ya. Nah, terkait dengan ini, kalau muskirat, ya, mukhdirat, kemudian junun, ya, orang gila, kegilaan itu kita mungkin boleh katakan ini menjadi kesepakatan, ya. Kesepakatan itu membatalkan apa? Wudu. Tapi terkait dengan tidur, ya, tidur itu membatalkan wudu atau tidak, ya. Nah, ini ada perbedaan nanti, ya, terkait dengan tidur. Wa dalilu ala anna naumas tsaqila aw ghairal yasiri naqidun wudu'i, dalil yang menyatakan bahwa tidur yang yang nyenyak atau tidur yang tidak sedikit itu dapat membatalkan wudu, ya. Memang di sini ada sabda Rasul, paman nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu, ya. Nah, dalam hal ini ada perbedaan di antara ulama fikih, ya, terkait dengan tidur yang membatalkan wudu. Nah, ini yang pertama pendapatnya ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Apa pendapatnya? Anna nauman naqidul wudu'i huwallazi lam tatamakkan fihil maq'adatu minal ardi. Tidur yang dapat membatalkan wudu adalah yang posisi pantatnya itu tidak menetap di tempat dia duduk, ya. Jadi bergeser, ya. Ketika tidur bergeser. Bisa jadi ketika dia tidur kemudian kaget, gitu, ya. Ini kan lam yatamakan, ya. Jadi posisi bokongnya ini tidak betul-betul melekat, ya, nempel di alas di tempat dia duduk, gitu. Itu batal. Tapi kalau dia tidurnya itu dia duduk tidurnya, kemudian
ini bagian pantatnya itu betul-betul tidak ada perubahan gitu ya, mantap begitu, itu nggak batal, ya itu. Awin naumu mutajian, ya, au muttakian au munkaban ala syai', ya. Ya kecuali atau tidur yang terlentang, ya itu batal, ya. Atau miring, itu batal, ya. Jadi tidur yang terlentang itu pasti batal, ya. Tidur miring ya batal juga. Gitu. Oke. Nah ini kan yang sering kejadian Jumatan tuh. Jumatan biasanya orang banyak tidur. Ya, sekarang tidur sampai ya sampai roboh tuh, udah mau roboh, akhirnya terangkat nih, ya otomatis itu batal wudunya, ya, karena terangkat gitu, terangkat. Tapi kalau dia bisa tidurnya begini, mantep gitu, ya nggak batal. Gitu. Fa'in kana mustanidan ila syai'in, kalau dia tidurnya nyandar pada sesuatu, lau uzila anhu la saqata, kalau sandaran itu dilepas, maka dia bisa jatuh, ya. Artinya kalau sandaran enggak ada, dia bisa roboh gitu. Gitu. Walam yakun mungkinan maq'aduhu minal ardi, dan posisi duduknya itu menjadi tidak menetap. Intaqada wudu indal hanafiyati, maka menurut kalangan Hanafiyah wudunya batal, ya. Kalau di sandaran nih, ya tidur sambil senderan, seandainya sandaran dilepas, itu dia akan jatuh, ya. Maka kalau begitu, walaupun dia netep gitu ya, itu menurut Hanafiyah batal. Tapi kalau menurut Syafi'iyah nggak batal, ya. Gitu. Kalau bisa menetep ya. Senderan begitu tuh umpamanya, senderan di dinding gitu, tapi posisinya mantep gitu ya, itu enggak apa-apa. Tapi di Hanafiyah itu batal. Ya. Wala yantaqidu wudu'a inda Hanafiyati bin naumi halat al-qiyami war ruku'i was sujudi fi sholati wa ghairiha. Menurut kalangan ulama Hanafiyah, wudu nggak batal disebabkan tidur ketika berdiri, ruku atau sujud di saat sholat. Nggak batal katanya. Kata mereka nggak batal itu. Lagi sholat tidur, ya. Ketika diri umpamanya tidur, atau ketika ruku dia tidur, atau ketika sujud dia tidur. Itu menurut kalangan ulama Hanafiyah, wudunya nggak batal, ya. Gitu. Nah ini karena mereka juga punya landasan dalil ya seperti itu. Jadi la yajibul wudu ala manna majalisan au qa'iman au sajidan hatta yadwa janbahu. Ini hadis Imam Baihaqi. Ya tidak wajib berwudu untuk orang yang tidur, duduk atau berdiri atau sujud hatta yadwa janbahu, sehingga dia meletakkan lambungnya, rebahan. Kalau rebahan batal gitu. Ya. Itu hadis dari Imam Baihaqi. Ada hadis dari Anas, karena ashabu Rasulullah SAW yantazirul isya, sahabat-sahabat Rasul itu nungguin isya, fayanamuna qu'udan, mereka tidur sambil duduk, tsumma yusalluna, kemudian salat, wala yatawaddauna, enggak wudu lagi. Ya. Ini kan ada hal-hal kayak gitu yang kemudian menjadi landasan dalil untuk mereka, ya. Kemudian berikutnya terakhir ini ya, pandangan yang kedua, Malikiyah dan Hanabilah, anna naumal yasira awil khafifa la yanqudu, tidur yang sedikit ringan itu enggak batal. Wa naumus tsaqilu yanqudu, sedangkan tidur yang nyenyak itu batal. Bagaimana gambaran tidur yang nyenyak atau enggak nyenyak? Kalangan ulama Malikiyah mengatakan al naumus tsaqil walau qasura zamanu naqidun lil wudu. Ya, tidur yang nyenyak walaupun sebentar itu membatalkan wudu. Amman naumul khafifu walau tala zamanu falayan wudu. Adapun tidur yang enggak nyenyak, yang ringan walaupun lama itu enggak batal wudu. Ya. Apa kriteria tidur nyenyak? Menurut mereka, la yash'uru sahibu bil aswat, yaitu orang yang tidur enggak dengar suara, itu berarti nyenyak. Walaupun sebentar, ya. Jadi kalau Malikiyah begitu.
Kalau dia nyenyak, batal wudunya. Patokannya itu aja, ya. Gimana patokan nyenyak? Kalau dia udah ngedengar suara, berarti dia nyenyak. Ya. Au bisukuti syai'in biadi, dia nggak tahu tuh benda yang dipegang jatuh. Kita kan gitu karena lagi megang pulpen tuh ngantuk jatuh. Kalau kita nggak tahu berarti nyenyak. Ini Malikiyah ya, gitu. Berarti kalau kita masih tahu lagi tidur lagi ini, artinya tuh kita tahu tuh, kita kaget. Oh berarti ini tidurnya tidur khafif. Ya, belum nyenyak namanya. Au sayalanu riqihi wa nahwi dzalik, atau sampai apa tuh? Sampai keluar. Iya, ilernya sampai keluar. Itu berarti nyenyak itu. Ya. Itu Malikiyah begitu patokannya. Ya. Apa namanya? Iya, seperti itu. Fa in sya'ura bidzalik fa naumun khafifun. Kalau dia merasa, dia tahu ada suara, kemudian benda yang dipegang jatuh dia tahu, ya. Itu berarti tidurnya enggak nyenyak.